Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Basul Masail 21 Muharram 1443 Hijriah 30 Agustus 2021 Masehi. Masalah waktu berdiri untuk menata shaf. Jadi pertanyaannya ketika kapan waktu kapan berdiri menata shaf untuk sholat berjamaah? Kapan berdiri menata shaf untuk sholat berjamaah? Jawabnya dalam madhab Syafi'i ini ada khilaf. Yang pertama adalah ketika selesai iqamah. Ketika selesai iqamah. Jadi sebelum selesai iqamah semuanya itu duduk, belum boleh berdiri itu. Belum baik berdiri. Nanti kalau sudah iqamahnya sudah selesai baru berdiri. Itu tertanya seperti itu. Kemudian yang kedua, pendapat kedua adalah ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah, itu terus waktu itu pas waktu berdiri. Ya. Dan sebagian pendapat mengatakan untuk orang lemah maka ketika qad qamatis shalah, nah, itu orang, kalau orangnya itu orang tua itu karena berdirinya itu kerengkangan ya, maka dia ketika qad qamatis shalah yang cepat berdiri biar tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan untuk orang yang kuat bisa nyat gitu berdirinya yang cepat, maka disunahkan berdirinya itu adalah ketika sudah iqamah itu sudah selesai. Dia mendengarkan iqamah dengan duduk. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Nih, ini bukan hanya untuk dibahas, maksudnya itu kita praktekkan dalam kehidupan. Jadi kalau belum ada sebagian itu orang belum iqamah itu shaf suruh berdiri semua. Itu madhab mana itu belum ada, itu madhabnya belum dibuat itu kayaknya. Hanafi juga seperti itu ternyata. Jadi harusnya enggak seperti itu. Jadi komando untuk berdiri terus berbaris itu bukan dengan shaf enggak ada gitu. Tapi nanti komandonya ya iqamah itu orang sudah paham. Dan itu kalau mau sholat baru istawu, luruskan shaf. Nah, begitu. Bukan istawu, luruskan shaf, belum iqamah sudah luruskan shaf. Kalau Nabi itu istawu tadilu itu setelah iqamah tuh mau sholat itu waktunya mau sholat. Paham enggak? Nanti shaf itu mau sholat itu, bukan sebelum iqamah. Itu luruskan shaf itu ketika mau sholat. Tetapi baginda Nabi itu tidak terus-terusan sebetulnya. Ketika para sahabat sudah faham maksudnya itu begitu iqamah ya tidak perlu disuruh selalu luruskan, enggak selalu begitu juga. Para sahabat ketika sudah faham ya langsung lurus begitu aja shafnya. Itu hanya untuk pelajaran di awal-awal saja, pertama saja. Masalah shaf kosong dalam sholat jamaah. Pertanyaan, dalam sholat berjamaah kalau ada sebagian shaf yang kosong dan tidak diisi, apakah yang kehilangan fadilah jamaah adalah seluruh orang yang mengikuti jamaah di masjid itu atau sebagian jamaahnya saja? Jawabnya ini ada khilaf pendapat. Menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar adalah semua orang yang mengetahui kosongnya shaf tersebut dan mereka ada kemungkinan untuk mengisi shaf tersebut, baik mereka dari shaf kedua atau selain shaf kedua, tetapi mereka tidak mau mengisi shaf tersebut, maka mereka semua tidak mendapatkan fadilah jamaah. Nah, itu menurut Ibnu Hajar itu orang yang seharusnya bisa ngisi shaf awal itu
Tapi kalau soft yang kosong, soft yang kosong itu, soft depannya yang kosong itu, tapi tidak mau ngisi. Apakah itu pas depannya atau mungkin agak sampingnya atau tidak mau ngisi, semuanya tidak mendapatkan fadilah jamaah. Kalau menurut Imam Ramli dalam kitab fatwanya, semua tetap mendapatkan fadilah jamaah. Ini lebih enak. Masalah makmum masbuk wajib mengikuti sujud sahwi apa enggak? Apakah makmum masbuk wajib mengikuti sujud sahwinya imam apa enggak? Maka jawabannya wajib tetap mengikuti imam. 4. Qadha salat sunnah rawatib. Ada orang bertaubat kemudian ia ingin mengqadha'i salat sunnah rawatibnya yang telah ia tinggalkan bertahun-tahun. Bolehkah tindakan tersebut? Boleh, bahkan disunahkan. Ini saya mau tanya juga ini masalah dia bertaubat itu taubat dari apa maksudnya? Kalau taubat ini taubat dari meninggalkan sholat fardu ya toh, dia itu harus menyelesaikan sholat fardunya, gitu loh. Selesaikan sholat fardunya. Bukan nggak mau katanya sudah taubat, sholat fardunya nggak di qadha, enggak diganti, tetapi malah sholat sunnahnya diganti semuanya. Fadilahnya sunnah itu sunnah, nah, wajibnya malah enggak diisi. Itu malah dosa orang yang seperti itu. Nanti tobat lagi, akhirnya dosa, tobat lagi enggak mau ngamalkan, dosa lagi. Nah, tapi kalau itu perkara lain. Kalau dia itu mengatakan bertaubat, tobat dari meninggalkan sholat sunnah, wong meninggalkan sholat sunnah itu loh, enggak dosa. Kok tobat itu bagaimana maksudnya ini? Ya maksudnya ya tobat menurut istilah dia. Makanya dia itu pengen mentobati kekurangan-kekurangan amalannya. Mungkin maksudnya. Di antara kekurangannya yaitu kurang banyak puasa Senin Kemis, kurang banyak puasa sunnah, kurang banyak sholat sunnah rawatibnya sudah banyak ditinggalkan, sholat duha banyak ditinggalkan, terus pengen lah mungkin maksudnya itu. Nah, kalau ini ya boleh saja kata-kata tobat itu. Nah, kadang-kadang tobat itu juga maksudnya tobat pakai istilah kamu aja, bukan tobat maksudnya dari dosa, tapi dari kekurangan amalan. Tobat kurang sungguh-sungguh belajar. Itu juga. Tobat ngantuk dalam kelas ya boleh. Itu perlu ditobati juga. Tapi tobatnya orang yang ngantuk di kelas itu usaha melek di kelas. Tobatnya orang meninggalkan sholat, mengganti sholat-sholatnya yang ditinggalkan. Tobat itu begitu. Kalau tobat kok terus akhirnya malah enggak ganti, ya itu namanya belum tobat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir wa sallallahu alaihi wa sallam. Alif baina qulubina, Allahumma salli. Alhamdulillah.